Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan rejeki yang tidak ada batasnya dan juga selalu diberikan kesehatan serta keselamatan dalam setiap aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini, admin mau menceritakan sebuah kisah yang terjadi di negara Amerika Latin. Kisah itu terjadi kepada beberapa orang gadis remaja yang harus mengalami serangkaian kekerasan fisik oleh salah satu kelompok kejahatan yang terbesar di negara tersebut. Kejadian itu bahkan sempat diabadikan oleh salah seorang anggota dari mereka. Anggota itu merekam dengan menggunakan kamera ponsel. Dan itu adalah video tentang proses eksekusi yang mereka lakukan terhadap korban. Pada menit awal dari rekaman kamera ponsel itu, di sana terlihat beberapa orang remaja yang sudah terkapar tidak berdaya hingga sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Beberapa orang gadis itu sebelumnya telah dipenggal kepalanya. Para anggota tersebut bahkan memegang kepala yang sudah terpotong itu seperti sebuah kebahagiaan dan kemenangan mutlak atas kelompok musuh. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di situs dokumentasi kejadian-kejadian yang mengerikan, diketahui bahwa salah satu dari korban kekejaman tersebut bernama Emilia Sousa dan Lorna Sousa yang berusia sekitar 20 tahun dan 16 tahun. Keduanya adalah sepasang kakak beradik yang tinggal di sebuah distrik terpencil di benua Amerika Latin di negara Brazil. Admin tidak bisa menampilkan video itu di sini, karena tentu terikat peraturan yang ketat dan juga demi keamanan bersama. Sebab penonton di sini pasti tidak hanya dari kalangan dewasa. Dan demi kenyamanan tersebut saya menyiapkannya di kolom komentar dengan batas waktu tertentu. Admin mendapatkan kronologis cerita ini dari situs luar negeri. Dan semoga kisah ini menjadi sebuah pelajaran yang penting untuk kita semua, hingga menjadi tolak ukur rasa syukur saat kita bisa hidup aman dan tentram di Indonesia. Dalam kelanjutan video yang banyak beredar di beberapa media sosial tersebut, video itu menampilkan seorang pria yang sedang berada di atas tubuh seorang gadis yang sudah dalam keadaan yang terkapar dan tidak berdaya. Lokasi kejadian tersebut diduga di sebuah hutan yang jauh dari rumah penduduk desa. Si gadis itu dikelilingi oleh beberapa orang pria yang beraliansi pada kelompok kejahatan. Salah satu pria itu bahkan memegang sebilah tajam di tangan kanannya. Dan saat seorang yang di belakangnya memerintahkan untuk segera mengeksekusi si gadis, seketika itu dia langsung menikam lehernya dan menusukkannya secara membabi buta. Hingga video itu berubah menjadi video penampakan yang sangat mengerikan. Selain menikam leher dari si gadis, sang eksekutor itu juga memainkan sebilah tajam tersebut ke bagian kepala hingga wajahnya. Dia juga nampak menusukkannya di kedua bola mata dari si wanita. Sang eksekutor memberi penyiksaan yang luar biasa menyakitkan dan itu membuat bola matanya sampai pecah dan pipinya berlubang cukup dalam. Si gadis tidak melakukan sedikit pun perlawanan, dia hanya berteriak menahan rasa sakit yang amat menyakitkan itu sementara tubuhnya terus mengeluarkan bercak merah yang mengalir dari bekas sebilah tajam yang diterimanya. Sang eksekutor tidak lantas menghentikan aksinya, dia terus melancarkan serangan itu sampai membuat tubuh dari si gadis bergetar dengan sangat kuat. Gadis yang bernama Lorna Sousa itu tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi santapan para anggota dari kelompok musuhnya. Dia benar-benar merasakan rasa sakit itu dan menahannya sebisa yang dia bisa rasakan. Namun karena serangan itu dilakukan secara terus-menerus hingga tanpa henti, Lorna Sousa akhirnya harus menyerah dan menghembuskan napas terakhirnya dengan cara yang paling tragis. Selain melakukan kekejaman kepada korbannya, para anggota kelompok kejahatan itu juga merekam aksi yang mereka lakukan. Mereka merekamnya menggunakan kamera di ponsel dan setiap kesakitan yang dirasakan oleh korban, mereka akan mentertawakannya dan itu seperti perayaan kemenangan atas kelompok musuh. Sebuah tradisi yang terjadi pada aliansi kelompok kejahatan di negara Amerika Latin, para anggota akan menyakiti bahkan menghabisi musuhnya seperti apa yang dilakukan kelompok musuh kepada anggotanya. Dan rekaman dari video itu akan disebarluaskan untuk memberi peringatan kepada kelompok yang lain bahwa kelompok mereka bisa melakukan apa saja. Dan seolah memberi isyarat bahwa memiliki kekuatan yang lebih besar dan kuat. Setelah berhasil melakukan eksekusi pada satu orang gadis, sang eksekutor kemudian melanjutkan aksinya ke gadis lain yang berada di samping dari Lorna Sousa yang sudah mati. Gadis itu persis di sebelahnya dan dia terlihat sudah pasrah saat sang eksekutor sudah berada di atas tubuhnya dan menguasainya pria yang sudah tidak memiliki hati nurani tersebut. Kemudian langsung menikam leher dari si gadis dengan sangat kuat. Dia menarik sebilah tajam itu dan mengoyak kulit bagian luar dari lehernya.
Sang eksekutor sudah berada di luar kendali, dia seperti sudah terpacu adrenalin dan melakukan kekejaman tersebut adalah dopamin yang membuatnya merasa sangat bahagia. Gadis yang sudah tersayat lehernya itu mengerang kesakitan. Sang eksekutor kemudian melanjutkan aksinya dengan mengayunkan tangannya dengan begitu sangat kuat. Hingga akhirnya dia berhasil memotong lehernya dan memutuskan kepala si gadis terputus dari tubuhnya. Kedua gadis yang berstatus kakak beradik itu menjadi korban dari keganasan para anggota kelompok kejahatan. Beberapa anggota yang melihat kejauhan bahkan sampai tertawa dengan sangat puas. Dan mereka sangat bahagia melihat kondisi semua korban yang telah binasa. Menurut keterangan yang saya dapatkan di halaman berita di situs dewasa tersebut, di sana dijelaskan tentang kronologis yang sebenarnya terjadi. Dan alasan dua gadis itu diperlakukan secara mengerikan oleh para anggota kelompok kejahatan itu. Menurut keterangan di situs tersebut, pihak keluarga dari kedua gadis itu sudah tidak bertemu dengannya sekitar beberapa bulan yang lalu. Saat itu Emilia dan Lorena Souza meminta izin dan berpamitan untuk mencari pekerjaan di kota. Karena mereka berdua hidup di sebuah distrik di utara Brazil, dan memang di sana tidak memiliki lahan pekerjaan yang cukup banyak. Kedua orang tua gadis itu tanpa berpikir panjang kemudian mengizinkannya untuk merantau ke kota. Terlebih ada satu saudara yang menjamin hidup dua gadis itu di sana. Dan mereka merasa aman kedua gadisnya bisa hidup lebih layak di kota. Namun ternyata kehidupan di kota tidak seperti apa yang sudah dijanjikan. Nyatanya mereka tertipu oleh saudara mereka sendiri dan itu membuat mereka hidup tidak karuan di sana. Mereka kemudian tidak patah semangat, kedua gadis itu selanjutnya melamar pekerjaan sebisa yang mereka lakukan. Namun hampir semua yang mereka datangi tidak memberikan dan menolak mereka bekerja di sana. Nasib mereka seketika bisa berubah saat bertemu dengan seorang pria di salah satu jalan utama di kota tersebut. Mereka pada saat itu diajak untuk berbincang dan pria itu juga tampak begitu baik terhadap mereka. Kedua gadis itu juga dijanjikan sebuah tempat tinggal dan akan diberikan pekerjaan oleh pria tersebut. Singkat cerita, kedua gadis yang tidak memiliki pilihan banyak hidup di kota tersebut kemudian menyetujui tawaran dari pria yang baru mereka kenal itu. Mereka selanjutnya diajak ke sebuah apartemen kecil yang berada di tengah kota dan pria itu mempersilahkan mereka untuk bisa tinggal di sana. Setelah beberapa hari mereka tinggal bersama dengan pria itu, Lorena Souza merasa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya terhadap pria tersebut. Dirinya juga sempat beberapa kali diajak untuk berkencan mesra dengan pria itu. Dan dari sana membuat Lorena Souza jatuh hati kepada pria yang baru dikenalnya. Dirinya bahkan kemudian tidur bersama dengan pria itu dalam satu kamar di apartemen tersebut. Pada sebuah pagi yang cerah, pekerjaan yang dijanjikan oleh pria itu akhirnya benar-benar ditepati olehnya. Mereka berdua diajak ke sebuah tempat untuk bertemu dengan satu pelanggan yang sudah menunggu mereka di sana. Saat itu Emilia Souza dan Lorena Souza merasa terkejut dengan pekerjaan yang mereka harus lakukan. Emilia Souza yang merasa bahwa sudah dikhianati oleh pria itu, kemudian memberontak dan menolak pekerjaan itu dengan amat sangat keras. Emilia Souza merasa bahwa mereka berdua sedang dijebak oleh si pria itu. Dan pada kesempatan itu dirinya harus memutuskan untuk menolak pekerjaan tersebut. Si pria yang sedari tadi mengobrol dengan pelanggannya kemudian mengajak kedua gadis tersebut untuk ikut berdiskusi. Pelanggan dari pria itu ternyata adalah seorang pecandu barang terlarang. Dan dirinya menjanjikan uang yang amat sangat berlimpah jika mereka bisa mendistribusikan barang haram tersebut kepada dirinya dan beberapa orang di kota ini. Si pria itu juga menjelaskan bahwa pekerjaan mereka cukup mudah karena hanya mengemas paket tersebut ke dalam plastik, dan setelah itu berkomunikasi dengan beberapa pelanggan yang memesan paket tersebut. Emilia Souza dan Lorena Souza akhirnya menjalani rutinitas mereka sebagai pengantar paket barang haram tersebut. Hingga beberapa minggu selanjutnya mereka merasa nyaman karena hasil yang mereka dapatkan benar-benar sangat berlimpah. Perasaan takut memang setiap hari mereka rasakan. Terlebih beberapa kali saat mereka mengirimkan paket itu, mereka tidak sengaja berjumpa dengan pihak kepolisian. Hal yang mereka takutkan selain pihak keamanan itu sendiri adalah keberadaan kelompok musuh yang beredar di kota ini. Hingga beberapa kali mereka juga sempat mendengar penculikan terhadap anggota dari kelompok mereka. Hal itu didasari bahwa wilayah di kota ini sebenarnya bukan wilayah kekuasaan dari kelompoknya tersebut. Dan secara tidak langsung mereka sebenarnya merebut kekuasaan dari kelompok musuh karena mengedarkan barang haram itu di tempat kekuasaannya.
Pada sore hari menjelang malam, seorang pelanggan meminta paketnya untuk diantar ke sebuah ruko yang tidak jauh dari apartemen tempat tinggal mereka. Kedua gadis tersebut awalnya merasa tidak ada yang aneh dengan pelanggan itu. Mereka kemudian berjalan kaki menuju tempat pelanggannya tersebut. Setelah sampai di titik pertemuan dengan pelanggannya tersebut, Lorena Souza merasa sedikit takut karena terdapat beberapa orang yang melihat mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Tidak lama kemudian, sebuah mobil Kijang berhenti tepat di depan mereka. Dan beberapa orang yang bersenjata lengkap kemudian menodongkan senjatanya itu dan memaksa kedua gadis tersebut untuk ikut bersama mereka ke dalam mobil. Setelah berhasil memasukkan kedua gadis tersebut ke dalam mobil, mereka kemudian menyumpal mulutnya dan mengikat kedua tangan dan kaki kedua gadis tersebut. Emilia Souza tidak bisa menyembunyikan rasa ketakutan dari dalam dirinya. Saat itu dia menatap tajam ke arah mata dari Lorena Souza. Emilia sampai meneteskan air matanya. Dirinya seperti mencium aroma kematian yang sudah berada dekat dengan tubuh dirinya dan kakaknya tersebut. Saat setelah mobil itu berhenti, mereka juga melihat keadaan si pria yang juga dalam keadaan yang sama dengan mereka. Kedua kaki dan tangannya diikat, terlihat beberapa luka lebam di wajah dari pria tersebut. Satu orang anggota kelompok itu kemudian berbicara kepada mereka. Dirinya dengan keras mengucapkan bahwa mereka sudah berada di wilayah yang salah dan hal itulah yang membawa mereka di tempat ini. Satu anggota itu juga melanjutkan ucapannya bahwa hukuman yang pantas untuk mereka adalah sebuah kematian dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kedua gadis itu kemudian dikumpulkan bersama dengan para gadis lain yang menjadi tawanan. Emilia benar-benar bisa merasakan bahwa ini adalah sebuah akhir dari kehidupan dia dan kakaknya. Emilia juga melihat kondisi dari Lorena Souza. Meskipun kakaknya terlihat lebih tenang, namun Emilia juga melihat rasa takut di dalam raut wajahnya. Dalam keterangan di halaman situs dewasa tersebut, di sana dituliskan bahwa ada sekitar 10 orang yang dieksekusi pada hari yang sama di tempat yang berbeda. Ke-10 orang itu memiliki kaitan dengan kedua gadis tersebut meskipun satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Hingga kesemuanya dieksekusi dengan cara yang sama, mereka dipenggal kepalanya dan bahkan ada yang dipotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Sebuah kisah kelam dari perjalanan hidup seorang manusia, terlebih kejadian ini berlatar pada kelompok kejahatan yang mencari kekuasaan mutlak pada satu wilayah di negara Amerika Latin. Kejadian ini tentu bukan yang pertama kali dan korban sebenarnya tidak berniat masuk ke kelompok kejahatan tersebut, melainkan karena sebuah keadaan yang terpaksa dan tidak ada pilihan yang lain. Seperti pada contoh dari kasus kakak beradik itu, mereka seperti dijebak dalam melakukan pekerjaan tersebut hingga akhirnya harus berakhir dengan sangat tragis. Saya berharap kisah ini menjadi sebuah contoh yang sangat nyata bahwa peredaran barang terlarang memiliki konsekuensi yang sangat mengerikan. Tidak hanya barangnya yang merusak badan kita itu sendiri, melainkan distribusinya selalu melibatkan para kelompok yang saling bersenggolan dan itu mengancam keamanan hidup banyak orang. Semoga di negara kita tercinta ini kejadian serupa tidak akan pernah ada dan admin menghimbau kalian semua untuk menjauhi barang terlarang tersebut. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel berita nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.